Hari itu, gedung sate dipenuhi ribuan rakyat Jawa Barat dari berbagai penjuru. Bendera merah putih berkibar megah di atas atap, sementara suara sorak-sorai rakyat menggema ketika Presiden Prabowo secara resmi melantik Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dengan ikat Sunda di kepalanya dan senyum khasnya yang sederhana namun tegas, Kang Deddy berdiri gagah di podium. Ia menyampaikan pidato yang tidak biasa, bukan sekadar janji, tapi sebuah pernyataan perang terhadap kerusakan lingkungan, birokrasi korup, dan mafia proyek. Jawa Barat bukan untuk dibagi-bagi kekuasaannya, tapi untuk dibersihkan dan dikembalikan kepada rakyat, katanya lantang, disambut gemuruh tepuk tangan dari warga yang menaruh harapan besar padanya. Tak lama setelah pelantikan, Kang Deddy langsung menolak fasilitas-fasilitas mewah yang biasanya dinikmati seorang gubernur. Ia memilih tinggal sementara di rumah rakyat di kawasan pinggiran Purwakarta dan menggunakan mobil operasional tua milik Pemda. Hari pertama menjabat, ia memerintahkan seluruh jajaran dinas untuk ikut bersih-bersih sungai di kawasan Citarum yang dipenuhi sampah dan limbah industri. Ia sendiri turun ke pinggir sungai, mencangkul lumpur dan mengangkat kasur bekas dari air hitam yang menggenang. Media sosial meledak dengan foto dan video aksi Kang Deddy, dan rakyat makin percaya bahwa gubernur ini bukan hanya bicara, tapi benar-benar bekerja dari hati. Namun di balik kegembiraan rakyat, ada sekelompok orang yang resah dengan langkah-langkah awal Kang Deddy. Mereka adalah para pengusaha kotor, mafia proyek, ormas preman, dan pejabat busuk yang selama ini menikmati keuntungan dari sungai tercemar dan jembatan ilegal yang dibangun tanpa izin. Mereka melihat kehadiran Kang Deddy sebagai ancaman besar terhadap kekuasaan dan bisnis gelap mereka. Maka di sebuah rumah mewah di kawasan elit Bandung Utara, berkumpullah para tokoh bayangan itu dalam pertemuan rahasia. Agenda mereka hanya satu, menghancurkan Kang Deddy Mulyadi, sebelum gubernur rakyat itu mengacaukan seluruh sistem gelap yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun. Pagi-pagi buta, tanpa protokoler panjang, Kang Deddy Mulyadi sudah berdiri di pinggir sungai Bekasi yang airnya menghitam pekat. Ia membawa linggis, sepatu bot karet, dan rompi kerja. Di belakangnya, para pekerja kebersihan, relawan, dan beberapa pejabat dinas berdiri kikuk. Dengan satu hentakan, Kang Deddy memulai pembongkaran sebuah jembatan liar yang selama ini dituding sebagai penyebab utama banjir di kota Bekasi. Jembatan itu dibangun oleh pihak swasta tanpa izin resmi, menghalangi aliran sungai dan membuat luapan air tak tertahankan saat hujan deras. Kalau jembatan ini bikin rakyat sengsara, maka lebih baik hancur sekarang juga. Teriaknya sebelum melontarkan linggis ke struktur beton jembatan itu. Berita tentang pembongkaran jembatan ilegal menyebar seperti api. Masyarakat bersorak gembira, mereka merasa baru kali ini melihat seorang gubernur yang benar-benar turun tangan, bukan hanya pidato di balik meja. Tapi di sisi lain, pembongkaran itu langsung menyulut kemarahan seorang tokoh pengusaha besar yang dikenal punya hubungan erat dengan beberapa ormas lokal dan aparat nakal. Jembatan itu bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol dari jalur distribusi ilegal, menghubungkan gudang logistik gelap ke berbagai titik distribusi narkoba dan barang selundupan. Dengan jembatan hancur, bisnis haram mereka lumpuh seketika. Dan itu berarti perang sudah dimulai, walau Kang Deddy sendiri belum menyadari betapa dalam rawa yang baru saja ia masuki. Di tempat lain, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lehernya menerima telepon dari bos besar. Ia dikenal sebagai Mandor Geni, bekas anggota pasukan bayangan yang kini bekerja sebagai koordinator lapangan untuk kelompok preman yang tersebar di Karawang, Bekasi, hingga Depok. Perintahnya sederhana, awasi, ganggu, dan kalau perlu hilangkan Kang Deddy secara halus. Mandor Geni mulai mengaktifkan jaringan lamanya. Ia menyuap oknum intelijen, menyebar mata-mata di sekitar rumah Kang Deddy, dan mulai mengancam relawan-relawan yang membantu program pembersihan sungai. Perlawanan diam-diam sudah dimulai, dan aroma konflik mulai menyusup di balik semangat kerja bakti rakyat. Malam hari setelah kegiatan di Bekasi, Kang Deddy duduk di teras rumah dinas sementaranya di Purwakarta. Angin berembus pelan membawa suara jangkrik dan aroma kopi panas yang baru diseduh istrinya. Tapi suasana tenang itu pecah ketika ajudan pribadinya, Kapten Rizky dari TNI AD, datang tergesa dengan laporan intelijen. Pak Gubernur, ada pergerakan tidak biasa dari kelompok preman lama di Karawang dan Bekasi. Kami mencium gelagat bahwa Anda sedang diincar. Kang Deddy hanya tersenyum kecil. Kalau takut sama ancaman, saya tidak akan duduk di kursi ini, jawabnya pelan, tapi tatapannya tajam menembus malam.
Sementara itu, Mandor Geni sudah mulai menjalankan aksinya. Salah satu relawan muda bernama Andri, yang aktif membantu membersihkan sungai, ditemukan babak belur di sebuah gang sempit. Di tembok dekat lokasi, tertulis cat semprot merah, "Gubernur bersih, rakyat mati." Teror itu tak berhenti. Truk-truk pengangkut sampah milik Pemprov dilempari batu saat melintas, dan beberapa alat berat tiba-tiba dibakar tengah malam di kawasan proyek pembersihan aliran Kali Bekasi. Di media sosial, akun-akun anonim menyebarkan fitnah bahwa Kang Deddy menjual proyek sungai kepada asing. Tekanan datang dari segala arah, fisik, psikologis, dan informasi. Tapi Kang Deddy tetap melangkah, seakan badai itu hanya rintik hujan bagi dirinya. Untuk merespons ancaman itu, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pembentukan tim Elang Bayangkara, unit pasukan khusus gabungan TNI dan Polri yang diam-diam ditugaskan mengawal Kang Deddy dan melumpuhkan jaringan premanisme yang mengancam stabilitas daerah. Tim ini dipimpin oleh Mayor Infanteri Galang, seorang prajurit tempur berpengalaman dari misi perdamaian di Afrika. Dalam briefing rahasia di bawah tanah Gedung Sate, Galang bersumpah, "Selama saya masih hidup, tak akan ada yang bisa menyentuh gubernur." Dengan perlengkapan tempur penuh, teknologi pengawasan canggih, dan kekuatan militer tersembunyi, pasukan ini mulai bergerak di balik layar. Jawa Barat diam-diam memasuki medan perang tak kasat mata, antara kekuatan rakyat dan bayangan gelap yang enggan kehilangan kuasa. Pagi itu, Kang Deddy kembali turun ke lapangan, kali ini menuju kawasan industri Karawang yang terkenal sebagai sarang perusahaan-perusahaan besar, dan juga tempat berlindungnya banyak mafia limbah. Ia memimpin razia mendadak bersama Dinas Lingkungan Hidup dan tim Elang Bayangkara. Di salah satu pabrik logam daur ulang, mereka menemukan pipa besar yang secara ilegal membuang limbah beracun langsung ke aliran sungai kecil yang menuju ke Citarum. Selama ini mereka pikir pemerintah bisa dibeli. Sekarang tidak lagi, kata Kang Deddy lantang sambil memerintahkan alat berat menggali dan memutus pipa-pipa ilegal itu di depan kamera televisi. Warga sekitar bersorak, mereka akhirnya melihat sendiri keadilan datang dengan nyata. Namun, keberanian Kang Deddy mengusik kepentingan banyak pihak. Mandor Geni yang mulai terdesak, mengaktifkan tim bayangan yang disebut Koalisi Hitam. Anggotanya terdiri dari mantan preman, ex-anggota ormas radikal, bahkan beberapa oknum berseragam. Mereka mulai melancarkan aksi sabotase. Jalanan menuju lokasi proyek-proyek pembersihan sengaja diblokir dengan truk-truk tanpa sopir. Jaringan komunikasi antar dinas tiba-tiba lumpuh karena diretas. Bahkan, kantor Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat dilempar bom molotov saat malam hari. Semua ini adalah sinyal bahwa pertempuran tidak lagi sekadar perdebatan kebijakan, melainkan perang terbuka antara niat suci dan kepentingan kotor. Tim Elang Bayangkara bergerak cepat. Mereka membagi operasi menjadi 3 wilayah, Bekasi Karawang, Bandung Raya, dan wilayah selatan seperti Tasik dan Garut. Setiap malam, mereka melakukan patroli senyap, menyusup ke markas-markas logistik Koalisi Hitam. Mereka menangkap beberapa kurir bayangan dan menyita senjata rakitan serta dokumen perencanaan penculikan. Mayor Galang memerintahkan peningkatan status keamanan Kang Deddy ke level merah, artinya semua rute perjalanan harus dikawal penuh, dan intel pengawasan harus menempel 24 jam. Tapi saat diberitahu, Kang Deddy hanya tertawa. "Saya bukan pejabat yang duduk diam di belakang meja. Kalau kalian mau melindungi saya, pastikan kalian juga melindungi rakyat yang saya perjuangkan." Malam itu, Kang Deddy dijadwalkan menghadiri pertemuan warga di sebuah desa kecil di Cikarang yang baru saja terkena banjir. Dengan rompi sederhana dan tanpa pengawalan berlebihan, ia menyusuri gang-gang sempit, menyapa warga satu persatu, mendengarkan keluhan, dan menyerap semangat rakyat. Namun, di kejauhan, 2 motor melaju perlahan tanpa lampu. Dari balik jaket mereka, terselip senjata api rakitan dan pisau lempar. Tim Elang Bayangkara yang mengamati melalui drone mini langsung bereaksi. Mayor Galang memerintahkan 2 sniper yang tersembunyi di atap rumah warga untuk bersiap. Ketika kedua pelaku mempercepat laju dan menarik senjata, 2 tembakan senyap memutus segalanya. Tubuh mereka tersungkur, dan warga hanya mendengar suara jatuh, bukan dentuman peluru. Kejadian itu tidak diberitakan ke media. Pemerintah ingin menjaga stabilitas dan mencegah kepanikan publik. Tapi di ruang tak terlihat, perang telah dimulai. Koalisi Hitam murka. Mereka menganggap pembunuhan 2 anggotanya sebagai penghinaan. Mandor Geni pun menggelar rapat darurat di sebuah gudang tua di perbatasan Karawang Purwakarta.
Ia mengeluarkan peta besar dan menandai titik-titik lemah pengamanan Kang Dedi. Kita potong sayapnya dulu. Habisi orang-orang dekatnya, habisi harapannya. Target berikutnya, Kapten Rizky, ajudan pribadi Kang Dedi yang juga mantan pasukan Kopassus. Mereka menempatkan mata-mata di rumahnya, mengganggu keluarganya, dan meretas ponselnya. Serangan sudah bergeser ke arah personal. Tapi Kapten Rizky bukan prajurit biasa. Ia menyadari gelagat aneh sejak 2 hari terakhir. Anak istrinya terus diawasi orang asing, dan motor yang sama selalu parkir tidak jauh dari rumahnya. Maka malam itu, ia memancing jebakan. Ia mematikan semua lampu rumah dan meninggalkan sepucuk pistol di meja kayu, lalu pura-pura tertidur di kursi ruang tamu. Saat tengah malam, terdengar suara jendela dipecahkan. 2 pria bertopeng masuk dengan gerakan cepat. Tapi sebelum kaki mereka menapak lantai, lampu sorot menyala dan 6 prajurit Elang Bayangkara menyergap dari segala arah. Serangan itu gagal total. 2 preman ditangkap hidup-hidup dan membuka fakta mengejutkan, Mandor Geni berencana menculik Kang Dedi saat kunjungan ke Subang pekan depan. Hari kunjungan ke Subang akhirnya tiba. Kang Dedi dijadwalkan meresmikan proyek revitalisasi irigasi dan inspeksi Sungai Cipunagara yang sebelumnya rusak akibat pembangunan ilegal. Meski telah mengetahui ancaman penculikan, ia menolak membatalkan kegiatan. Kalau saya mundur, mereka menang. Saya tidak bekerja untuk rasa takut, ujarnya tegas kepada Kapten Rizky dan Mayor Galang. Maka operasi pengamanan diperketat, dengan sniper disebar di titik-titik rawan dan drone memantau dari udara. Namun, koalisi hitam juga sudah siap. Di tengah perjalanan konvoi, sebuah truk tangki tua tiba-tiba terbakar dan menghalangi jalur utama. Dari balik semak, suara tembakan meledak, membabi buta ke arah mobil dinas gubernur. Suasana berubah menjadi neraka. Pasukan Elang Bayangkara langsung berlindung dan membalas tembakan. Mayor Galang memerintahkan evakuasi melalui jalur sungai kecil yang sudah dipersiapkan sebagai rute darurat. Kang Dedi dibawa masuk ke dalam perahu karet, menyusuri sungai berlumpur dengan hanya 1 pengawal di sisinya. Sementara itu, baku tembak terus berlangsung di belakang. 3 anggota Elang terluka, 2 dari mereka terkena peluru di bahu dan perut. Tapi serangan dari koalisi hitam juga tidak berhasil. Mereka terjebak dalam posisi terbuka dan satu persatu dilumpuhkan sniper. Dari atas udara, drone mendeteksi 5 penembak jitu musuh di atap rumah warga, semuanya dilumpuhkan dengan presisi oleh drone bersenjata. Kang Dedi berhasil tiba di titik aman, sebuah gudang penyimpanan alat pertanian yang sudah dikondisikan sejak awal oleh tim keamanan. Meski bajunya kotor dan wajahnya terkena lecet karena ranting, ia tetap berdiri dengan kepala tegak. Di hadapan warga yang mulai berkumpul karena penasaran, ia berbicara dengan suara lantang, "Kalau hari ini saya harus mati karena membela sungai dan tanah ini, saya ikhlas. Tapi saya tidak akan lari dari tugas saya." Pekikan takbir dan tepuk tangan rakyat Subang menggema. Bagi mereka, Kang Dedi bukan hanya gubernur, tapi simbol perlawanan terhadap tirani lama yang ingin hidup kembali. Dan perang ini baru saja dimulai. Setelah insiden penyergapan di Subang, intelijen TNI dan tim Elang Bayangkara berhasil melacak salah satu markas rahasia koalisi hitam di kawasan hutan Gunung Tangkuban Perahu. Lokasi itu dijadikan tempat persembunyian senjata dan pelatihan kelompok bayangan mereka. Mayor Galang segera menggelar operasi malam hari, menyusup dengan helikopter senyap dan pasukan darat. "Kita akan bersihkan akar masalah ini. Jangan beri mereka kesempatan menyerang lagi," ucapnya tegas. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 30 personel elit bersenjata lengkap mengepung area tersebut. Tapi koalisi hitam ternyata telah bersiap dengan ranjau darat, jerat kayu, dan senapan otomatis. Pertempuran pecah di tengah kabut hutan yang pekat. Suara tembakan memecah kesunyian malam, disertai letusan ranjau yang melukai 2 prajurit TNI. Namun mereka tidak mundur. Dengan taktik menyebar dan bergerak cepat di antara pohon-pohon besar, pasukan Elang berhasil menembus pertahanan musuh. Mereka menangkap 6 orang hidup-hidup, termasuk seorang tangan kanan Mandor Geni bernama Cecep Buaya, mantan preman pasar yang dikenal brutal dan tidak pernah tertangkap polisi. Di markas itu, ditemukan dokumen rahasia rencana pengeboman 2 titik vital di Bandung, PLTA Saguling dan kantor Gubernur Jawa Barat. Rencana besar mereka adalah membuat kekacauan total, lalu menuduh Kang Dedi sebagai biangnya. Saat berita penangkapan Cecep sampai ke Kang Dedi, ia sedang berada di sebuah pesantren tua di Ciamis, berdialog dengan para ulama soal rencana pendidikan berbasis lingkungan.
Wajahnya tidak menunjukkan rasa puas. Kalau mereka menyerang kantor gubernur, itu artinya mereka ingin menyerang simbol rakyat. Saya tidak akan biarkan, katanya. Ia memutuskan membatalkan semua kegiatan publik selama 3 hari dan mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri. Dari pertemuan itu disepakati satu langkah, membentuk Satuan Gabungan Darurat Keamanan Daerah Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Mayor Galang dan diberi wewenang penuh. Sementara itu, koalisi hitam tahu waktu mereka semakin sempit. Mereka memutuskan melancarkan satu serangan terakhir yang sangat mematikan. Fajar baru menyingsing di Bandung ketika Gedung Sate, pusat pemerintahan Jawa Barat, mendadak diguncang ledakan hebat. Sebuah mobil box yang parkir sejak dini hari meledak, menghancurkan sebagian pagar dan meretakkan kaca jendela utama. Puluhan pegawai berlarian panik, dan suara sirene memecah udara. Ini adalah serangan terencana dari koalisi hitam yang sudah menyusupkan 2 anggotanya sebagai petugas kebersihan seminggu sebelumnya. Mereka menanam alat peledak rakitan di saluran bawah tanah dan memilih waktu dengan lalu lintas minimal agar efek kehancurannya maksimal. Untungnya, Kang Dedi tidak berada di lokasi. Ia sedang menuju kawasan Bandung Selatan untuk agenda lingkungan. Namun, dampak psikologisnya luar biasa. Warga ketakutan. Media nasional menyorot peristiwa itu sebagai titik balik terorisme lokal. Presiden Prabowo langsung menelepon Kang Dedi, menyatakan dukungan penuh dan memerintahkan penguatan pasukan di seluruh Jawa Barat. Jangan beri mereka ruang untuk bernapas. Bersihkan sampai ke akar, tegas Prabowo. Di sisi lain, Mandor Geni, otak di balik serangan itu, tertawa di sebuah villa tersembunyi di perbatasan Bogor. Ia tahu satu hal, semakin besar kekacauan, semakin banyak elit politik dan cukong lama yang akan mendukungnya diam-diam karena takut Kang Dedi akan menghancurkan bisnis-bisnis ilegal mereka. Maka ia mempersiapkan aksi lanjutan, menargetkan keluarga Kang Dedi sendiri. Sore itu, anak sulung Kang Dedi, Nanda, yang sedang kuliah di Universitas Pajajaran, diculik saat pulang dari kampus. Mobilnya dicegat di tikungan sepi, lalu dibawa kabur ke arah utara menggunakan kendaraan gelap. Tak ada saksi, tak ada suara. Tapi tim Elang Bayangkara segera mencium jejaknya. Dengan cepat, drone pengintai mendeteksi konvoi mobil menuju Cirebon. Mayor Galang segera memimpin tim penyergapan, namun ia tahu kali ini situasinya jauh lebih pribadi. Ini bukan lagi soal politik. Ini sudah perang terhadap kehormatan, ucapnya lirih. Kang Dedi sendiri tidak bisa diam. Ia menolak tinggal di pos aman dan ikut turun ke lapangan bersama pasukan. Demi menyelamatkan anaknya, dan harga diri rakyat Jawa Barat. Tim Elang Bayangkara bergerak cepat setelah mendeteksi mobil penculik Nanda berhenti di sekitar kawasan Pelabuhan Lama Cirebon. Tempat itu dikenal sebagai titik gelap penyelundupan barang dan manusia, dijaga oleh jaringan preman yang sudah lama dibina Mandor Geni. Mayor Galang memimpin langsung operasi senyap. 5 tim penyerbu dibagi ke 4 sisi, menyusup perlahan saat malam mulai turun. Drone malam tanpa suara mengawasi dari atas, sementara pasukan darat merayap di antara kontainer dan bangunan tua. Di tengah tekanan waktu, karena ancaman eksekusi terhadap Nanda makin nyata, mereka tetap harus menjaga misi ini tidak menimbulkan korban sipil. Sementara itu, Kang Dedi, yang awalnya ditahan untuk tidak ikut turun, nekat datang ke pos taktis dan memantau langsung dari layar taktis. Itu anak saya, kalau kalian gagal, saya sendiri yang akan masuk ke sana, ujarnya dengan suara penuh amarah. Di dalam salah satu gudang tua, Nanda disekap dengan tangan terikat dan mulut dilakban. 3 penjaga bersenjata berjaga, satu di antaranya mengarahkan pistol ke kepalanya sambil merekam video ancaman untuk dikirim ke media sosial. Namun, sebelum video sempat terkirim, tim Bravo TNI menyerbu masuk dari atap, melumpuhkan 2 musuh dengan tembakan senapan senyap. Penjaga terakhir mencoba menggunakan Nanda sebagai tameng, tapi dilumpuhkan dengan tembakan presisi di kepala oleh Kapten Rizky dari jarak 200 meter. Nanda berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat, meski syok berat. Kang Dedi menjemputnya langsung, memeluk putranya dengan air mata tertahan. "Kamu selamat, itu cukup," bisiknya. Namun insiden ini bukan hanya soal keselamatan pribadi, ini adalah serangan langsung terhadap martabatnya sebagai gubernur. Esok harinya, ia berdiri di hadapan rakyat Jawa Barat dalam pidato publik yang disiarkan. "Langsung, mereka ingin membuat saya takut. Tapi mereka salah. Saya tidak akan mundur, saya tidak akan tunduk.
Suara rakyat bergema mendukung. Di saat yang sama, satu pesan dikirimkan ke Mandor Geni oleh seseorang yang tak dikenal, "Kau sudah menyentuh darah yang salah. Sekarang giliran kami." Perang besar telah diumumkan. Setelah penyelamatan Nanda, jaringan intelijen TNI berhasil mengurai peta logistik koalisi hitam. Semua titik penyimpanan senjata, uang gelap, dan markas rahasia mulai dibongkar satu persatu. Target utama kini adalah Mandor Geni sendiri yang diduga bersembunyi di kawasan pegunungan Megamendung, Bogor, dalam sebuah kompleks villa mewah berkedok resort alam. Kang Deddy memimpin rapat darurat di markas Korem Bandung, didampingi Mayor Galang dan Kapolda Jawa Barat. "Kita tak bisa menunggu mereka menyerang lagi. Sekarang kita yang harus memburu mereka," tegasnya. Operasi besar pun dirancang, Operasi Naga Timur, melibatkan gabungan pasukan Raider, Denjaka, dan Detasemen Khusus 88. Malam hari, 60 personel gabungan menyusup lewat 3 jalur, hutan pinus, lembah, dan udara. Mereka tidak ingin membiarkan Mandor Geni lolos lagi seperti sebelumnya. Di dalam villa, Mandor Geni sedang bertemu dengan jaringan penyokong keuangan dari kelompok gelap yang bersimpati pada kekacauan. Mereka yakin Kang Deddy tidak akan mampu bertahan lama karena tekanan politik dan sosial sudah sangat besar. Tapi suara peluru membuyarkan keyakinan itu. Dalam hitungan menit, pasukan TNI menyapu masuk ke dalam kompleks, melumpuhkan para pengawal dan penghuni bersenjata. Tembakan bergema di lereng gunung, menyulut api pertempuran yang membuat langit malam tampak merah menyala. Namun Mandor Geni ternyata telah menyiapkan helikopter kecil untuk melarikan diri. Saat pasukan menyerbu ruang utama, ia sudah lepas landas bersama 2 orang bayaran asing. Mayor Galang yang memimpin dari darat langsung memberi perintah, "Tembak jatuh jika perlu." Sebuah drone tempur kecil dikirim mengejar, dan di ketinggian 400 meter di atas hutan Cianjur, misil kecil menghantam rotor belakang helikopter itu. Ledakan terjadi di udara, membakar tubuh Mandor Geni bersama ambisinya. Kematian sang pemimpin koalisi hitam diumumkan keesokan paginya oleh Kang Deddy langsung di hadapan rakyat. "Satu babak kegelapan telah kita tutup. Tapi ini belum selesai. Kita akan bersihkan Jawa Barat sampai tuntas," ucapnya lantang. Rakyat bersorak, tapi semua tahu, masih ada sisa-sisa premanisme yang akan melakukan perlawanan. Kematian Mandor Geni menjadi pukulan telak bagi koalisi hitam, namun bukannya menghentikan perlawanan, justru memantik kemarahan kelompok preman bayaran yang tersebar di berbagai kota. Di bawah pimpinan baru bernama Joko Centong, mantan eksekutor lapangan yang terkenal kejam, mereka menyatukan kekuatan sisa. Joko Centong berbeda dari Mandor Geni, ia tidak tertarik pada uang atau politik, tapi haus darah dan kekacauan. Ia mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang pos-pos pemerintahan, membakar kendaraan dinas, dan menebar teror di tengah masyarakat. Dalam waktu 3 hari, terjadi 8 aksi penyerangan di Karawang, Indramayu, dan Bekasi. Kang Deddy segera menurunkan instruksi, semua camat, lurah, hingga RT harus bekerja sama dengan aparat dan menciptakan sistem pertahanan kampung. Ia mengaktifkan program Saber Preman Desa, yang memberi pelatihan dasar keamanan kepada warga sipil. Ribuan warga Jawa Barat bergabung secara sukarela, mengenakan rompi hitam dan membawa pentungan bambu. Slogan, "Rakyat Bela Gubernurnya," mulai terpampang di gang-gang dan jalan raya. Di sisi lain, Joko Centong justru menganggap itu sebagai tantangan pribadi. Ia mulai mengincar tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung Kang Deddy, dan dalam satu malam, kepala desa di Subang dibunuh dan digantung di Gapura. Desa sebagai peringatan, kejadian itu mengguncang seluruh Jawa Barat. Tapi Kang Deddy tetap tak bergeming. "Kalau mereka ingin membuat kita takut, mereka harus membunuh kita semua. Tapi kita tidak akan pernah tunduk," katanya dalam rapat keamanan di Purwakarta. Ia memerintahkan patroli non-stop di malam hari dan meminta TNI untuk menurunkan pasukan elit ke titik-titik rawan. Operasi gabungan kembali digelar, kali ini dengan nama Sandi Raja Wali Hitam. Targetnya, menangkap hidup-hidup Joko Centong agar bisa membongkar jaringan penyokong luar negeri yang diam-diam menyuplai senjata ke koalisi hitam. Perburuan berdarah pun dimulai, dari gang-gang kumuh sampai perbukitan liar di Sukabumi. Tim gabungan Raja Wali Hitam mulai menyusuri jejak Joko Centong yang menghilang ke dalam kawasan hutan lebat Sukabumi. Informasi dari intelijen menyebutkan bahwa ia berlindung di sebuah kamp rahasia yang dijaga kelompok separatis bersenjata.
Kamp itu bukan sekadar tempat persembunyian, melainkan pusat pelatihan gerilya yang dilengkapi senjata laras panjang dan ranjau-ranjau rakitan. Mayor Galang bersama Letkol Suryo memimpin penyusupan dari sisi barat hutan, dibantu drone malam dan sinyal termal. Namun medan yang sulit dan kabut tebal memperlambat laju mereka. Beberapa kali tim TNI harus mengevakuasi korban luka karena terjebak jebakan paku dan ranjau kabel. Sementara itu, Joko Centong memperkuat barisan dengan merekrut tentara bayaran dari luar Jawa Barat, ex-napi, petarung jalanan, bahkan sejumlah orang yang sakit hati karena kebijakan Kang Deddy yang menertibkan lahan ilegal. Mereka mendirikan barikade dan menyebarkan bom molotov di jalur masuk utama hutan. Kang Deddy yang berada di pos komando lapangan tetap tenang. Dia bisa kabur kemana saja, tapi dia tak bisa kabur dari keadilan, ucapnya kepada wartawan. Meski mendapat tekanan dari pusat untuk tidak terlalu mengedepankan kekerasan, Kang Deddy menolak kompromi. Baginya, ini bukan lagi sekadar urusan politik, tapi pertarungan hidup dan mati melawan kejahatan yang ingin menghancurkan Jawa Barat dari dalam. 3 hari kemudian, kontak senjata tak terhindarkan. Pasukan Raja Wali Hitam berhasil menembus sisi timur kamp dan terjadi baku tembak sengit. Asap tebal membumbung dari barikade yang dibakar, sementara peluru bersiul di antara pohon-pohon pinus. Beberapa prajurit gugur, namun tak menyurutkan semangat tim. Dalam kepungan itu, Joko Centong terlihat melarikan diri ke gua kecil di tebing, tapi tim sniper berhasil melumpuhkannya dengan tembakan di kaki. Ia tertangkap hidup-hidup dan langsung diterbangkan ke Bandung untuk diinterogasi. Penangkapan ini disambut sorak-sorai rakyat, namun saat disidik, Joko justru berkata dingin, "Kalian pikir aku sendirian? Ini baru pemanasan." Kata-kata itu membuat Kang Deddy dan timnya sadar, bahaya yang lebih besar masih mengintai. Interogasi terhadap Joko Centong dilakukan dengan sangat hati-hati di markas Intel TNI di Bandung. Meski terluka, pria itu tetap menunjukkan sikap dingin dan tak takut mati. Namun setelah 48 jam, di bawah tekanan psikologis dan taktik intelijen yang cermat, ia mulai membuka mulut. Ia mengaku bahwa koalisi hitam bukan hanya kumpulan preman lokal, melainkan bagian dari operasi yang lebih besar yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh dari luar negeri. Ia menyebut satu nama yang membuat ruangan interogasi hening, Arman Said, mantan kontraktor perang asal Timur Tengah yang pernah beroperasi di Suriah dan Libya, kini diduga tinggal di Singapura dan memiliki akses dana gelap miliaran rupiah. Arman Said diketahui telah membentuk jaringan penyelundupan senjata dan pelatihan milisi di Asia Tenggara. Ia menyusup lewat proyek-proyek fiktif di bidang energi dan konstruksi, dan menjadikan daerah rawan konflik di Indonesia sebagai ladang kekacauan untuk menciptakan instabilitas. Tujuannya, menciptakan kekacauan sosial demi kepentingan geoekonomi asing. Kang Deddy yang menerima laporan itu langsung naik pitam. Ia menggelar konferensi pers dadakan dan mengungkapkan keterlibatan asing dalam aksi terorisme premanisme di Jawa Barat. Ini bukan lagi urusan internal. Ini adalah penjajahan gaya baru yang menginjak-injak tanah kita. Dan saya tidak akan mundur satu langkah pun, katanya lantang, menggenggam mikrofon dengan tangan bergetar karena emosi. Pemerintah pusat langsung menindaklanjuti dengan operasi intelijen luar negeri bersama BIN dan TNI. Di saat bersamaan, publik Indonesia mulai geram. Dukungan terhadap Kang Deddy semakin meluas. Media sosial dibanjiri tagar-tagar Deddy lawan mafia global dan tagar Jabar Bersatu. Tapi ancaman tak berhenti, beberapa pejabat pemerintah daerah mendadak mengundurkan diri karena intimidasi dan ancaman pembunuhan. Bahkan ajudan pribadi Kang Deddy, Mayor Rizky, ditemukan koma akibat diracun saat makan malam. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa musuh yang dihadapi jauh lebih besar dan canggih. Tapi Kang Deddy, dengan luka di dada bangsanya, bersumpah, mereka boleh punya uang, senjata, bahkan tentara bayaran. Tapi saya punya rakyat Jawa Barat. Setelah pengungkapan keterlibatan Arman Said, koalisi hitam beralih ke strategi baru yang lebih berbahaya dan sistematis. Mereka mulai menyusup ke lingkungan pemerintahan, memanfaatkan pejabat yang sudah terpapar uang dan ancaman. Sabotase infrastruktur penting seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi mulai terjadi secara bergilir di beberapa kota besar di Jawa Barat. Selain itu, beberapa pejabat daerah yang mendukung Kang Deddy menjadi sasaran pembunuhan politik yang terselubung, membuat suasana menjadi semakin mencekam dan penuh ketegangan. Kang Deddy yang menyadari bahaya ini tidak tinggal diam.
Ia memperkuat sistem keamanan dengan menempatkan pasukan khusus TNI di titik-titik vital dan menginstruksikan pembentukan satuan tugas anti-sabotase di bawah komando langsungnya. Ia juga melakukan rotasi pejabat penting agar sulit bagi musuh untuk menanam jaringan dalam pemerintahan. Namun, rasa duka tetap menghantui ketika ajudan setianya, Mayor Rizky, meninggal dunia setelah seminggu koma akibat racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Momen itu menjadi pukulan berat bagi Kang Deddy, tetapi sekaligus memicu semangatnya untuk mengakhiri ancaman ini. Rakyat Jawa Barat pun semakin bersatu. Mereka membentuk posko relawan keamanan di setiap desa dan kecamatan, mengadopsi sistem pengawasan mandiri yang terhubung langsung dengan aparat keamanan. Media lokal dan nasional mengangkat kisah heroik Kang Deddy yang tak pernah gentar meskipun diterpa teror dan pengkhianatan. Di tengah kegelapan itu, muncul secercah harapan bahwa dengan kepemimpinan tegas dan dukungan rakyat, Jawa Barat akan bersih dari bayang-bayang kekerasan dan kejahatan. Namun, Kang Deddy tahu bahwa pertempuran terbesar masih menunggu di depan. Kondisi Jawa Barat semakin memanas ketika kelompok koalisi hitam melancarkan upaya kudeta diam-diam dengan memanfaatkan pejabat korup dan aparat yang disusupi. Mereka merancang skenario pengambilalihan kekuasaan di beberapa wilayah strategis, terutama kota Bekasi dan Karawang, yang menjadi pusat ekonomi dan transportasi. Pada malam yang gelap, kelompok preman dan tentara bayaran menyerbu markas-markas polisi, kantor pemerintah, serta pos-pos pengamanan jalan raya. Suara ledakan dan tembakan menggema di seluruh sudut kota, memaksa warga untuk berlindung di rumah masing-masing sambil berharap keamanan segera pulih. Kang Deddy yang mendapat laporan langsung turun ke lapangan. Bersama tim pasukan khusus TNI, ia memimpin patroli malam dan memberikan semangat kepada para petugas keamanan yang tengah bertempur habis-habisan. Pertempuran, jalanan tidak hanya melibatkan senjata api, tetapi juga perkelahian brutal dengan senjata tajam dan benda keras. Beberapa jembatan yang sebelumnya ia hancurkan untuk mencegah banjir kini menjadi titik pertahanan penting yang penuh barikade dan penghalang. Meski lelah dan berisiko nyawa, Kang Deddy tetap berdiri tegak di depan pasukannya, menatap tajam ke arah musuh yang mencoba menggulingkan pemerintahannya. Namun upaya kudeta ini gagal berkat kerjasama erat antara rakyat dan aparat. Masyarakat yang selama ini merasakan perubahan positif di bawah kepemimpinan Kang Deddy, tanpa ragu-ragu turun membantu pengamanan di lingkungannya masing-masing. Mereka menyumbangkan informasi, makanan, dan perlengkapan medis bagi petugas. Media nasional menyorot perjuangan ini, menjadikan Kang Deddy simbol keteguhan dan keberanian melawan kekuatan gelap. Meskipun luka dan duka tak terhindarkan, tekad Kang Deddy untuk membersihkan Jawa Barat dari premanisme dan korupsi semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Setelah menggagalkan upaya kudeta, Kang Deddy sadar bahwa pertempuran fisik di jalanan hanyalah sebagian kecil dari perang sesungguhnya. Musuh yang mereka hadapi telah menyebar hingga ke akar-akarnya, bersembunyi di balik jaringan politik, ekonomi gelap, dan sindikat premanisme yang menguasai berbagai wilayah di Jawa Barat. Untuk itu, Kang Deddy merancang strategi komprehensif yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi. Ia membentuk tim khusus gabungan antara TNI, kepolisian, dan kejaksaan untuk memburu para pemimpin sindikat secara sistematis. Pendekatan ini melibatkan operasi intelijen tingkat tinggi, pengumpulan bukti digital, serta penggalangan dukungan dari tokoh masyarakat dan pemuka agama yang selama ini menjadi pilar keamanan komunitas. Kang Deddy juga meluncurkan program pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan preman yang selama ini mengendalikan sektor informal, seperti angkutan umum, pasar tradisional, dan kawasan industri kecil. Ia ingin memutus rantai mata pencaharian para preman dengan cara memberikan alternatif yang layak bagi warga. Kalau kita hanya membasmi dengan kekerasan, akar masalah tidak akan pernah hilang, ujarnya dalam rapat koordinasi di Gedung Sate. Sementara itu, operasi penangkapan besar-besaran mulai dijalankan dengan target utama para broker narkoba, mafia tanah, dan sindikat pembalakan liar yang selama ini berkolusi dengan preman lokal. Walau mendapat perlawanan sengit dan serangan balik berupa ancaman dan sabotase, Kang Deddy tetap teguh. Ia tak hanya mengandalkan pasukan, tapi juga terus mengedepankan transparansi dan komunikasi dengan publik agar masyarakat tetap solid mendukung perjuangannya. Hasilnya mulai terlihat, sejumlah tokoh besar yang selama ini merasa kebal hukum mulai jatuh dan wilayah-wilayah yang dulu terkepung preman mulai kembali aman dan bersih. Di balik layar pertempuran besar yang sedang berlangsung,
Kang Dedi mulai merasakan tekanan dari sosok misterius yang memimpin koalisi hitam, seorang pria dengan julukan Raja Bayangan. Raja Bayangan dikenal kejam dan licik, mengendalikan jaringan kriminal dengan tangan besi dan kemampuan strategi yang luar biasa. Keduanya akhirnya terlibat dalam perang psikologis yang intens, di mana Kang Dedi harus berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak terjebak dalam jebakan musuh. Raja Bayangan bahkan beberapa kali mengirim ancaman langsung melalui pesan rahasia, memperingatkan bahwa nyawa Kang Dedi dan keluarganya ada di ujung tanduk. Konflik ini semakin memanas ketika Raja Bayangan mulai menyerang secara langsung melalui penculikan terhadap beberapa orang terdekat Kang Dedi, termasuk pejabat daerah dan aktivis anti-premanisme. Kang Dedi tidak tinggal diam, ia memerintahkan operasi penyelamatan dengan pasukan khusus yang terlatih dan cerdik. Penyelamatan itu berlangsung dramatis di sebuah gudang tua di pinggiran Bandung, di mana terjadi baku tembak hebat antara pasukan Kang Dedi dan anak buah Raja Bayangan. Walaupun berhasil membebaskan sandera, Kang Dedi harus menerima kenyataan pahit bahwa salah satu ajudannya tewas dalam pertempuran tersebut. Namun, peristiwa ini justru menguatkan tekad Kang Dedi. Ia tahu bahwa perang ini bukan sekadar melawan premanisme biasa, melainkan pertempuran moral dan keberanian yang menentukan masa depan Jawa Barat. Kang Dedi menggelar rapat besar dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat keamanan, menginstruksikan agar semua pihak siap siaga dan tidak gentar menghadapi ancaman apapun. Saya berdiri di sini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Mereka yang berani menyerang kita, harus tahu bahwa kami tidak akan pernah mundur, tegasnya, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan penuh semangat dari para hadirin. Menyadari bahwa ancaman yang dihadapi bukan sekadar urusan lokal, Kang Dedi memperluas jaringannya dengan menjalin aliansi kuat bersama lembaga masyarakat sipil, tokoh agama, serta organisasi internasional yang peduli terhadap stabilitas dan pemberantasan kejahatan transnasional. Ia mengundang perwakilan dari PBB, Interpol, dan lembaga anti-korupsi internasional untuk membantu melakukan pemantauan sekaligus memberikan pelatihan bagi aparat keamanan Jawa Barat. Dengan dukungan ini, operasi intelijen dan penegakan hukum semakin terintegrasi dan efektif, memudahkan pengungkapan jaringan koalisi hitam yang selama ini bersembunyi di balik topeng politik dan bisnis legal. Di tingkat masyarakat, Kang Dedi meluncurkan program dialog terbuka dan kampanye anti-kekerasan yang melibatkan komunitas dari berbagai latar belakang. Ia ingin membangun kepercayaan dan solidaritas, mengikis ketakutan yang selama ini dimanfaatkan oleh kelompok preman. Acara-acara ini dihadiri ribuan warga dan menjadi ajang penyampaian aspirasi sekaligus edukasi pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sentuhan kemanusiaan ini semakin menguatkan posisi Kang Dedi sebagai pemimpin yang tidak hanya tegas, tapi juga dekat dengan rakyatnya, membangun persatuan yang kokoh. Namun, di balik kemajuan ini, koalisi hitam tak berhenti melakukan serangan siber dan propaganda untuk mengacaukan opini publik. Berbagai hoaks dan fitnah disebarkan agar dukungan terhadap Kang Dedi berkurang. Kang Dedi pun membentuk tim khusus penanggulangan disinformasi yang bekerja sama dengan media dan platform digital untuk mengklarifikasi berita dan meluruskan fakta. Perlahan tapi pasti, aliansi ini mampu menekan kekuatan gelap yang berusaha memecah belah masyarakat. Perlahan, Jawa Barat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meski pertempuran masih jauh dari usai. Koalisi hitam, yang merasa terpojok oleh strategi Kang Dedi dan dukungan masyarakat yang kian menguat, melancarkan serangan besar-besaran dalam upaya terakhir mereka menggulingkan pemerintahan yang sudah mulai stabil. Serangan ini dilakukan secara serentak di beberapa wilayah strategis di Jawa Barat, terutama di kota-kota industri dan pusat-pusat ekonomi seperti Bekasi, Bandung, dan Cirebon. Preman-preman bersenjata lengkap bersama tentara bayaran menyerbu pos-pos keamanan, pusat pemerintahan, bahkan fasilitas publik vital. Suasana kacau dan penuh ketegangan, di mana warga sipil terjebak dalam pertempuran brutal yang melibatkan baku tembak dan ledakan. Kang Dedi, yang sejak awal tidak pernah gentar, langsung memimpin pasukan khusus TNI dan polisi dalam mempertahankan posisi. Ia mengatur strategi bertahan dan serangan balik dengan sigap, memanfaatkan medan dan informasi intelijen yang sudah dikumpulkan. Sebelumnya, pasukannya bertempur habis-habisan, berjuang tidak hanya untuk mempertahankan wilayah, tapi juga untuk menjaga kepercayaan rakyat yang telah diberikan padanya. Di tengah kekacauan itu, Kang Dedi tetap menebar semangat dan komando yang tegas, memberikan contoh keberanian dan keteguhan hati yang membuat pasukannya semakin kuat dan fokus. Pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik,
tapi juga tentang keteguhan moral dan solidaritas. Warga yang selama ini mendukung Kang Deddy turut serta membantu, baik dengan menyediakan informasi penting maupun membantu evakuasi korban. Perlahan tapi pasti, serangan besar-besaran koalisi hitam mulai dipatahkan. Meskipun banyak korban berjatuhan, Kang Deddy dan pasukannya berhasil mempertahankan posisi dan bahkan mulai merebut kembali wilayah yang sempat jatuh ke tangan musuh. Kemenangan ini menjadi momentum penting yang menandai bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas keadilan dan keberanian rakyat Jawa Barat. Setelah serangkaian pertempuran panjang dan penuh pengorbanan, Kang Deddy Mulyadi akhirnya berhasil mengalahkan koalisi hitam dan mengembalikan kedamaian di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerintahannya semakin kuat dengan dukungan luas dari rakyat yang merasakan perubahan nyata sejak ia dilantik. Sungai-sungai yang dulu kotor kini bersih mengalir, banjir di Bekasi sudah teratasi, dan berbagai proyek pembangunan berkelanjutan mulai berjalan lancar. Kang Deddy menjadi simbol pemimpin yang tak hanya berani menghadapi bahaya, tetapi juga mampu membawa kemajuan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga Jawa Barat. Dalam pidatonya yang mengharukan, Kang Deddy berjanji akan terus melanjutkan perjuangan memberantas korupsi, premanisme, dan segala bentuk kejahatan yang mengancam kesejahteraan rakyat. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersatu padu membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang makmur, aman, dan berkeadaban. Tekadnya untuk menjaga keharmonisan dan keadilan mendapatkan sambutan hangat dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga pemuda-pemudi yang melihatnya sebagai panutan sejati. Jawa Barat pun perlahan berubah menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Kisah Kang Deddy Mulyadi mengajarkan bahwa keberanian dan integritas seorang pemimpin dapat mengalahkan kekuatan gelap yang ingin merusak tatanan masyarakat. Meski banyak tantangan yang masih menanti di depan, semangat gotong royong dan cinta tanah air menjadi modal utama untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kini, di bawah kepemimpinan Kang Deddy, rakyat Jawa Barat memiliki harapan baru dan keyakinan bahwa perubahan positif bisa diwujudkan dengan kerja keras, keteguhan hati, dan kepedulian terhadap sesama.